Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati dan berkahi. Insyaallah pelaksanaan salat Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah akan segera kita mulai. Namun sebelumnya izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami mengingatkan dan mempersilahkan kepada para jamaah sekalian yang baru hadir, mohon untuk segera mengisi soft-soft yang ada di depan. Sekali lagi, pada jamaah yang baru hadir, silakan untuk mengisi soft-soft yang ada di depan. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah laporan Ketua Panitia. Insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Arif Rahman Hakim, SSTPI. Adapun Bilal kita, Al-Ustaz Muhammad Hendri Biarta, SPD. Imam salat Id insyaallah akan dipimpin oleh Al-Ustaz Muhammad Lalu Hashim, SPD. Adapun khatib insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Johan Saputra Halim, MHI. Demikian kaum muslimin, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita telah sampai di penghujung bulan suci Ramadan. Setelah sebulan penuh kita berpuasa, kita akan mengakhiri bulan penuh berkah ini dengan merayakan Idul Fitri. Hari besar yang membawa kita kepada kesucian diri. Marilah kita bersama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan berikutnya. Dan marilah kita tingkatkan ketakwaan kita dengan segenap kemampuan, berusaha melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya.
Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in, dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Amin. Pada kesempatan ini saya atas nama Panitia Ramadan dan Idul Fitri Masjid Al-Jazirah akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan pada bulan Ramadan tahun ini. Yang diantaranya yaitu satu, kajian singkat pada subuh setiap hari Senin dan Kamis, diisi oleh para mubalik dan ustadz yang berkompeten di keilmuannya. Yang kedua, kajian singkat pada subuh setiap hari Jumat dan Sabtu, diisi oleh pengurus takmir Masjid Al-Jazirah. Dan ketiga adalah tahsir Al-Quran khusus ikhwan atau bapak-bapak. Yang keempat, tahsir Al-Quran khusus akhwat atau ibu-ibu. Nah, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bergabung program tahsir, maka kami menunggu. Mari kita bergabung, kita sama-sama belajar. Mungkin pada bulan Syawal jadwalnya hari Senin sama Kamis beda Isya. Kalau untuk ibu-ibu Ahad beda Asar. Nah, selanjutnya adalah yang kelima adalah program Iftar Ramadan. Panitia menerima dan menyalurkannya tercatat dalam 30 hari puasa ini berupa makanan nasi sebanyak 900 porsi sudah terdistribusikan dan makanan penunjang lainnya. Yang keenam adalah sholat taraweh dan kutum sebelum sholat taraweh. Yang ketujuh, tadarus dan iktikaf. Yang kedelapan adalah program santunan anak yatim. Alhamdulillah untuk santunan anak yatim ini tahun ini ada tahun perdana di mana Masjid Al-Jazirah mengadakannya, yaitu alhamdulillah terkumpul sebesar 4.700.000 disalurkan langsung oleh di Masjid Al-Jazirah kepada 30 anak yatim yang berasal dari lingkungan Jempong Barat. Dan yang terakhir adalah program Zakat Fitrah, Infak dan Sedekah, lalu Zakat Mal. Penyaluran zakat sudah kami berikan di Masjid Al-Jazirah pada tanggal 29 Ramadan 2025, bertahap sampai malam takbir. Penyaluran kepada para mustahik yang memenuhi kriteria minimal satu syarat dari 8 asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, bikob, garimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Dengan pendekatan target penyaluran adalah lingkungan terdekat, yang seperti warga lingkungan Jempong Barat, petugas kebersihan perumahan, marbot, masjid, serta anggota keamanan, serta warga miskin yang diberikan secara random di depan. Total penerimaan zakat pada tahun ini adalah sebesar 651 kilo dalam bentuk beras. Dan sebagian ada melakukan titip transfer dan kami belikan beras untuk kami distribusikan kepada fakir miskin dalam bentuk beras. Untuk infak, dana terkumpul Rp1.550.000. Untuk sedekah, dana terkumpul Rp1 juta. Untuk zakat mal, alhamdulillah terkumpul 3,6 juta. Jumlah penerima manfaat dari keempat program tersebut sebanyak 140 orang dan mudah-mudahan tahun depan bisa bertambah lagi. Kami atas nama panitia mengucapkan syukran jazakumullah khairan kepada yang pertama, rekan-rekan panitia Ramadan dan pengurus yang selama ini telah kerjasama yang kompak sehingga program-program masjid berjalan lancar dan hikmat. Yang kedua, para donatur, muslimin dan mujaki yang telah menitipkan sebagian rezekinya, amanahnya kepada kami untuk kami salurkan. Yang ketiga, pihak estate manajemen dan anggota keamanan, petugas kebersihan yang selama ini telah memberikan dukungan teknis penuh kepada kami selaku panitia. Dan terakhir adalah kepada seluruh jamaah masjid dan warga perumahan Gen Lingkar yang telah mengikuti serangkaian program masjid ini. Kami juga atas nama panitia menyampaikan permohonan maaf apabila selama kami melaksanakan tugas dan amanah ini ada tutur kata dan bahasa yang kurang berkenan di hati para saudara, serta dalam memberikan pelayanan mungkin jauh dari kesempurnaan. Semoga Allah meridhoi apa yang kita semua bersama usahakan dan dicatat sebagai pemberat timbangan kebaikan kita kelak serta menjadi hujah diampuninya dosa-dosa kita. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada kita sekalian dalam bersama-sama membangun Masjid Al-Jazirah ini yang lebih baik lagi. Dan kami mengajak kepada seluruh jamaah sholat Idul Fitri ketika kegiatan selesai,
kita bisa bersalaman sesama jamaah untuk momentum saling membuka silaturahmi dan saling memaafkan di antara kita kaum muslimin atas segala kehilapan dan kekurangan yang kita lakukan selama ini, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhir kata kita panjatkan doa, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalanku dan amalan kalian. Saya mewakili segenap takmir Masjid Al-Jazirah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah dan mohon maaf lahir batin. Dan mari kita songsong dan isi kegiatan bulan Syawal seperti amalan-amalan yang kita telah lakukan pada bulan Ramadan. Amin. Barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan. Demikian pengantar dan laporan singkat yang dapat kami sampaikan sebagai pembuka kegiatan pagi ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan taufik dan hidayah dalam melaksanakan rangkaian kegiatan ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar kabira. Inni wajhatu wa bidzalik. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah.
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية
ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عاشر المؤمنين rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pada hari ini setiap muslim mengangkat suara dengan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Namun, sudahkah kita benar-benar memahami maknanya? Allahu Akbar, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih mulia daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala, pencipta kita, pencipta segenap isi di alam semesta ini, pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya, pemelihara langit dan bumi dan segenap makhluk yang ada di antara keduanya. Sudahkah kita benar-benar memahami makna Allahu Akbar kabira? Atau itu hanya sekedar ucapan di lidah? Atau Allahu Akbar para ulama mengatakan tidak ada yang lebih besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala di alam ini. Allah Tabaraka wa Ta'ala a'zamu wa ajallu wa a'azzu wa a'la min kulli ma yakhtaru bil bali wa yatasawwaruhu khayal. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun dengan segala apa yang bisa kita pikirkan dan kita khayalkan, tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Besar. Ketahuilah, ucapan kita Allahu Akbar kabira, ini adalah sebuah deklarasi, sebuah pernyataan bahwasanya tidak ada yang lebih besar zatnya daripada Allah Taala. Tidak ada yang lebih besar kuasanya daripada Allah Taala. Tidak ada yang lebih besar kemuliaan, keagungan dan kehormatannya daripada Allah Taala. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menceritakan tentang dirinya, betapa besar zatnya. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-67 Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Mereka makhluk-makhluk yang kerdil, manusia-manusia yang tidak mau beriman kepada Allah, mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Padahal bumi seluruhnya dengan segenap isinya kelak di hari kiamat dalam genggaman tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan langit, 7 lapis langit, kelak di hari kiamat akan digulung dilipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tangan kanannya. Maha suci Allah, maha tinggi Allah Tabaraka wa Ta'ala dari segala sesuatu yang mereka persekutukan Allah dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha besar dari segala sesuatu. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, Allah bukan saja Maha besar zatnya, Allah Maha besar kuasanya, Maha besar dan Maha tinggi kemuliaan serta keagungannya. Allah dialah yang mampu melakukan apa saja yang Dia kehendaki.
dan tidak ada satupun makhluk yang mampu menolaknya. Segala sesuatu di alam semesta ini tunduk di bawah kehendak Allah. Semua makhluk butuh kepadanya, dan sedikit pun Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada kita makhluknya. Sungguh Allah Maha Besar. Maha besar zatnya, maha besar kekuasaannya. Tidak ada yang mampu menandingi kebesarannya. Maka dari itu jamaah sekalian yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, ikrar kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ini mengandung konsekuensi. Tidak ada yang lebih layak untuk kita takuti melebihi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih layak untuk kita cintai melebihi Allah Tabaraka wa taala. Bahkan Allah dan Rasulnya harus lebih kita cintai, melebihi kecintaan kita kepada diri kita, kepada orang tua kita, dan kepada anak-anak kita. Jika Allah Tabaraka wa taala telah menurunkan titahnya dan perintahnya, maka kita tidak memiliki pilihan yang lain selain mengucapkan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat ya Allah. Allahu Akbar berkonsekuensi, tidak ada aturan yang lebih tinggi daripada syariat Allah Tabaraka wa taala. Allahu Akbar berkonsekuensi, hanya Dia yang layak untuk disembah, hanya Dia yang berhak untuk diibadahi oleh segenap makhluk di alam semesta ini. Wa qul alhamdulillahi alladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak memiliki anak, tidak memiliki sekutu, tidak butuh kepada penolong dan wakil di dalam kerajaannya. Dan agungkanlah Dia, besarkanlah namanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakbir, mengagungkan Allah, membesarkan namanya. Dan inilah momennya, momen kita menyebut nama Allah, menghadirkan kebesaran dan keagungan Allah Tabaraka wa taala di dalam hati kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika kita benar-benar meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Besar, maka sudah seharusnya kita menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak layak bagi kita untuk menjadikan hawa nafsu kita lebih besar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak layak bagi kita untuk menjadikan makhluk lebih kita takuti, lebih kita muliakan dan agungkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak layak bagi kita, demi mencari keridhaan manusia, demi mencari pujian manusia, kita mengorbankan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Man ardallaha bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu an-nas, wa man askhata Allah bi ridhan nas sakhita Allah alaihi wa askhata alaihi an-nas." Barang siapa yang mencari ridha Allah meski manusia membencinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan meridhoinya, Allah akan mencintainya, dan Allah akan menjadikan manusia untuk mencintainya. Sebaliknya, siapa yang mencari ridha manusia namun dengan menjadikan Allah murka, maka Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya, dan Allah Maha Kuasa menjadikan segenap manusia membencinya. Asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Lantas bagaimana cara kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Setidaknya ada 3 poin cara kita mengagungkan Allah Tabaraka wa taala. Yang pertama adalah dengan memurnikan tauhid, mengikhlaskan segenap ibadah kita hanya untuk Allah, hanya karena Allah Tabaraka wa taala. Karena tauhid itu adalah tujuan kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku.
Tidaklah aku menciptakan segenap makhluk melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Tauhid mengharuskan kita untuk selalu bersandar bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu mencintai, takut dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala melebihi dari apapun juga. Siapa yang bersandar bergantung kepada makhluk, tidak bersandar kepada Allah, berarti dia telah menjadikan makhluk lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara kita membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menaati petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ata'a ar-rasul faqad ata'a Allah. Karena siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, cara kita mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjadikan Al-Qur'an, dengan menjadikan syariat Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai satu-satunya petunjuk hidup kita, petunjuk akhirat kita. Dengan demikian kita benar-benar telah merealisasikan konsekuensi Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal saleh kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ودخرنا المصطفى ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita berbahagia. Hari ini kita bergembira berkumpul bersama keluarga. Namun jangan lupa, di luar sana masih ada anak yatim yang menangis. Di luar sana masih ada fakir miskin yang mungkin saat ini masih kelaparan. Di luar sana ada tetangga-tetangga kita yang hari ini masih sakit, yang mungkin sudah lama menunggu kunjungan dan doa kita. Maka jangan biarkan kebahagiaan hari ini menjadi milik kita sendiri. Bagikanlah kebahagiaan ini kepada mereka yang membutuhkan. Karena berbahagia pada hari ini adalah ibadah, dan membahagiakan orang lain pada hari ini adalah ibadah di atas ibadah. Islam memerintahkan kita untuk berbagi. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Di harta-harta mereka ada hak bagi orang-orang yang miskin, orang yang meminta-minta, dan orang yang tidak mendapatkan bagian. Pada harta kita jemaah sekalian ada hak orang lain. Berbagilah. Jangan khawatir kehabisan karena bersedekah berinfak. Justru bersedekah dan berinfak itu melipat gandakan rezeki dunia dan akhirat. Ma naqasat sadaqatun min mali. Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, sedekah sama sekali tidak akan mengurangi harta, justru akan menambahnya. Kemudian tolonglah saudara-saudara kita, ringankan beban saudara-saudara kita, keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita, masyarakat kita. Siapa yang menolong, maka dia akan ditolong. Wallahu fi auni al-'abdi, ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Perhatikan anak yatim, fakir miskin di sekitar kita, santuni mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Ana wa kafirul yatim fil jannah kahakada." Aku bersama orang-orang yang menyantuni anak yatim akan bersama di surga dekat sekali, seperti dua jari ini, kata Rasulullah SAW. Saking dekatnya.
Asyurul mukminin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita berbahagia dan kita beribadah dengan kebahagiaan kita. Jangan nodai kebahagiaan ini dengan dosa dan kemaksiatan. Lanjutkan tradisi-tradisi kebaikan atau kebiasaan-kebiasaan baik kita selama Ramadan, setelah Ramadan. Kita mampu 30 hari berpuasa di bulan Ramadan ini. Ingat, di bulan Syawal ini ada puasa Syawal, paling tidak 6 hari kita lakukan yang dengannya kita terhitung seakan-akan puasa sepanjang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal kita. Dan semoga Allah Tabaraka wa taala memberikan kita tambahan ilmu yang bermanfaat. Mari kita tundukkan hati kita jemaah sekalian. Kita tawajuhkan, kita panjatkan doa kita kehadirat Allah Tabaraka wa taala yang Maha mengabulkan doa. Ya Allah, anugerahkanlah kami taufik untuk Amin. menyambung tali silaturahmi. Amin. Berbuat baik kepada keluarga dan orang-orang tercinta. Jadikanlah tangan kami sebagai jalan untuk menghadirkan kebahagiaan di hati hamba-hambamu ya Allah. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang menjadi pegangan utama dalam hidup kami. Perbaikilah dunia kami tempat kami menjalani kehidupan ini. Dan perbaikilah akhirat kami tempat kami akan kembali untuk mempertanggungjawabkan segalanya ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan dunia sebagai tujuan terbesar kami. Jangan pula sebagai puncak ilmu dan pemahaman kami. Jangan jadikan musibah terbesar kami menimpa agama kami. Perbaikilah para pemimpin kami dan mereka yang mengemban urusan kami. Limpahkanlah keamanan di negeri kami. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kami ya Allah. Rahmatilah mereka yang telah meninggal dunia. Dan sampaikanlah kami pada harapan-harapan yang Engkau ridhai. Akhiri amal-amal kami dengan kebaikan yang kekal dan penuh berkah. Ya Allah, kami memohon kepadamu permintaan yang terbaik, doa terbaik, keberhasilan terbaik, amal terbaik, dan kematian terbaik. Teguhkanlah hati kami di atas agamamu ya Allah. Beratkan timbangan amal kebaikan kami.